Jadi kuburan kemudian tidak perlu diziarahi. Akhirnya orang tidak terhubung dengan para leluhurnya. Ada orang mati, nggak usah datang, nggak usah didoakan, nggak usah. Akhirnya nggak ada perasaan bersama dengan tetangga, nggak ada perasaan apa-apa. Doa ya nggak usah, doa bersama sendiri-sendiri aja langsung kepada Allah. Hasilnya watak individual yang luar biasa. Orang Indonesia gitu, karena ada kesadaran jamaah yang namanya jamaah sanadiyah itu, bahkan jamaah orang-orang yang sudah meninggal tetap berjamaah. Kita ini fadkhuli fi ibadi. Bahkan saya yang jauh aja merasa bahwa saya mencintai Maroko. Karena bagaimanapun juga proses pengislaman di sini ada beberapa ulama-ulama yang memang dari Maroko, yang kemudian di Nusantara dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Maulana Maghribi itu sebenarnya orang-orang dari Maroko, dari negara Maghrib. Karena apa? Orang Arab menyebut Mamlakah Maghribiyah dulu itu. Itu orang-orang Arab dulu menyebut bahwa Maroko itu adalah kerajaan Barat Maghribiyah. Bahkan saya pernah berkunjung sampai ke kampung namanya Kampung Maghrib yang langsung berhadapan dengan Samudra Atlantik. Jadi walaupun saya sekarang lagi webinar, saya pernah jalan-jalan ke Maroko mencari jejak-jejak ulama Maghrib yang ada di Maroko. Gak tahu nanti kapan kalau pandeminya sudah lewat saya tak jalan ke sana lagi. Itu. Orang-orang dulu, orang-orang Persia menyebut Maroko itu dengan sebutan Marrakesh. Jadi makanya kemudian jangan-jangan Merauke itu juga dulu Maroko. Kalau menurut Mbah Mun, bahkan Merauke itu adalah Marrakesh atau Maroko. Bisa jadi. Gitu lah. Nah, itu ini kita punya. Nah, makanya kalau kemudian kita hari ini merasakan berbangsa dan bernegara, punya kenikmatan Islam yang damai, punya kenikmatan Islam yang rahmatan lil alamin, karena Nahdlatul Ulama itu selalu menjaga agar nilai-nilai diniyah itu menjadi jangkar sosial dan jangkar peradaban. Bukan menjadi sesuatu yang hanya bisa dinikmati sendiri, akan tetapi menjadi sebuah gerakan sosial dari proses perkembangan peradaban yang ada di setiap negara. Loh, makanya orang NU pasti cinta tanah air, karena dari berjamaah dengan para leluhur, khol-khol, ziarah. Orang Jogja yang tadinya nggak kenal dengan Surabaya, bisa mencintai Surabaya karena di situ ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani, nggak enak sama makamnya Sunan Ampel. Loh, makanya Islam yang kemudian mau mencabut akar rasa cinta pada bangsa dan negara, itu biasanya adalah menjauhkan proses agama dengan proses sosial. Apa-apa ditarik menjadi bagian dari proses pribadi, proses individual. Itu. Jadi kuburan kemudian tidak perlu diziarahi. Akhirnya orang tidak terhubung dengan para leluhurnya. Ada orang mati, nggak usah datang, nggak usah didoakan, nggak usah. Akhirnya nggak ada perasaan bersama dengan tetangga, nggak ada perasaan apa-apa. Doa ya nggak usah, doa bersama sendiri-sendiri aja langsung kepada Allah. Hasilnya watak individual yang luar biasa. Nah, di Nahdlatul Ulama semangat berjamaah itu ada titik yang sudah sangat tinggi. Apa? Yaitu khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu titik tertinggi di mana jamaah, di mana pemimpin jamaah itu adalah mutlak. Dia nggak bisa diinterupsi, dia nggak boleh bertanya. Makanya para ulama kemudian memilih bahwa seorang khotib disuruh pegang tongkat sama pegang teks. Sehingga kalau pegang teks sama tongkat nggak mungkin maki-maki orang. Tapi begitu tongkatnya hilang, teksnya hilang, yang lahir maki-maki orang sesuka-sukanya. Nah, hal-hal seperti inilah kesadaran Nahdlatul Ulama. Nah, hal ini juga didasarkan kepada sebuah slogan yang luar biasa. Slogan yang luar biasa yang memang dipegang oleh orang-orang NU ketika para ulama ketika membangun
bagaimana Islam itu menjadi kekuatan rahmatan lil alamin, menjadi jamaiyah. Jadi bukan kemudian malah memisahkan diri. Seperti sekarang, apa-apa yang membuat orang menjadi bersama selalu dianggap sebagai sebuah bid'ah. Sholawatan yang menyebabkan orang menjadi sebuah kebersamaan disebut bid'ah. Nggak boleh lagi sholawatan, yang ada cuman sholawat. Tahlil, nggak boleh lagi orang tahlilan. Jadi kebersamaan itu dicerabut. Ya nggak tahu kemudian model jamaah seperti ini itu seperti apa. Semangat berjamaahnya tinggi, akan tetapi dia tidak membangun proses jamaah itu. Akhirnya kemudian di dalam Islam ada ini semangat jamaah, ini jamaah tersembunyi. Itu jamaah tersembunyi yang bersifat doktriner, yang bersifat ideologi, itu dari liko-liko, dari murobi-murobi yang sangat tersembunyi, dia tidak terbuka. Jadi Islam, dari Nahdlatul Ulama itu memang punya watak. Islam menjadi terbuka. Itu menjadi moderat, menjadi terbuka. Karena apa? Sistem konsolidasi jamaahnya menggunakan konsolidasi terbuka, sholawatan, apa. Nah, di Indonesia itu menjadi cukup menyulitkan bagi kelompok-kelompok yang sudah kehilangan akar atau jangkar sosialnya. Menjadi bermasalah ketika politik langsung. Di mana politik langsung membutuhkan orang terlibat secara langsung. Nah, ketika setiap orang mau terlibat politik secara langsung di Indonesia, kalau Nahdlatul Ulama jangkarnya masih utuh. Mau butuh orang berapa ribu, cukup datangi aja kelompok sholawatan. Mau butuh orang berapa juta, cukup datangi kelompok istighosah. Nah, sementara yang lain sudah gak punya, tapi semangat untuk membangun jamaiyah mereka tinggi. Akhirnya apa? Ya mau tidak mau, mereka harus membangun sesuatu yang bersifat imajiner. Jadi kemudian ada sesuatu yang dibangun vis-a-vis, merasa dimusuhkan, agar orang ini menjadi sebuah semangat untuk berjamaiyah dengan sesuatu lawan-lawan imajiner. Itu lawan Yahudi, lawan komunis, lawan pilpres saja kemudian menjadi jihad politik. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah problem social engineering yang tidak sehat. Makanya ketika kelompok-kelompok modern sekarang ini, ketika akan mencoba berbicara tentang kekuasaan, tapi tidak cukup punya jangkar sosial, maka membangun sesuatu yang dalam sebuah nalar yang sederhana. Kalau kita kan ibaratnya masak daging, itu dagingnya masih ada, tulangnya masih ada. Tidak kemudian semuanya disebut bid'ah. Nah, ada kelompok-kelompok itu yang jangkar sosialnya nggak ada. Ibarat masak sudah nggak ada dagingnya, tinggal tulangnya aja. Islam tinggal ajaran pokoknya aja. Karena hal-hal yang bersifat bid'ah hasanah itu dianggap sebagai bid'ah sayyi'ah. Lah hasilnya apa? Ya hasilnya kemudian membangun sesuatu ya. Ketika masak cuma daging tok, tulang tok, nggak ada dagingnya, ya bumbu masaknya yang harus banyak. Micinnya yang harus kuat. Makanya kelompok-kelompok itu kemudian dikenal dengan sesuatu yang lahirlah generasi micin. Atau generasi yang memang ya membumbui itu apa aja dibumbui. Dengan bumbu agama, dengan bumbu apa. Karena memang ketika mereka mau membangun jamaiyah, jangkar sosialnya udah nggak ada. Karena udah terlanjur dibid'ahkan. Gitulah. Nah inilah yang kemudian dulu sudah cukup tua sebenarnya slogan-slogan ini. Sudah cukup tua lah Islam illa biquwatin wala quwata illa bijama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Ini sudah cukup lama, cukup kuno. Islam nggak kuat kalau tidak ada jamaah, jam'iyah. Jamaah jam'iyah tidak akan kuat kalau tidak ada kepemimpinan. Itu. Wala jama'ata illa bi imaratin. La imarah itu tidak akan ada kekuatan kecuali kalau dengan ketaatan. Wala imarata illa bi ta'atin, la ta'ata illa bi ta'atillah. Nah, beberapa kelompok mencoba membangun itu, membangun jamaiyah. Akan tetapi cara membangun jamaahnya nggak ada. Akhirnya terhimpit di dalam jamaiyah besar. Akhirnya kemudian dengan nalar yang sama, mereka melakukan social engineering, political
engineering. Akhirnya kemudian mereka ini mencoba meruntuhkan jamiah besar dengan memakan piramida dari atas. Jadilah Islam illa biquwatin wala quwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Fi ta'atillah, taat kepada Allah ini kemudian dipersoalkan. Karena mereka sedang mau meruntuhkan jamiah besar. Kalian ahlul bid'ah, kalian ahli taghut, kalian tidak sesuai Quran, kalian tidak sesuai hadis. Kalau itu berhasil, maka kemudian yang dimakan selanjutnya adalah ketaatan kepada imarah. Kiai Said, Syiah, Kiai Said apa itu. Nanti kemudian Nahdlatul Ulama dijadikan musuh bersama. Lahirlah musuh-musuh NU. Sesungguhnya apa? Kedatangan mereka ketika bikin jamiah sudah nggak cukup punya jangkar sosial, maka yang ada adalah meruntuhkan jamiah yang ada. Nah itu di kalangan Nahdlatul Ulama sampai hari ini ada, kuat sekali. Makanya NU ini akan menjadi jangkar berada dimanapun. Nah, NU, PCI NU Maroko, ziarahlah itu. Banyak sekali ulama-ulama yang memang punya kekuatan yang ada di Maroko, yang menginspirasi ulama-ulama Nusantara. Betapa bahwa dulu para wali-wali itu munajatnya di Maroko. Sebelum Tariq bin Ziyad melancarkan serangannya ke Spanyol, itu semuanya di Maroko. Ulama-ulama Thariqah di sana semua berkumpul. Yaitu kisaran tahun 800-an. Di tahun 650-an lah Islam masuk ke Maroko itu kan, zaman Uqbah bin Nafi' itu tahun-tahun segitu, zaman Uqbah bin Nafi' masuk ke Maroko, kemudian dari Maroko baru Islam itu bergerak ke Eropa di bawah Panglima Tariq bin Ziyad. Nah, pada saat itu kemudian kita bisa melacak betapa persiapan ulama-ulama Thariqah, ulama-ulama tasawuf. Makanya teman-teman PCI NU sana, ziarahilah makam-makam para pendahulu yang ada di Maroko. Karena kita juga punya utang dengan ulama-ulama Maroko yang kemudian datang ke sini, dikenal dengan Maulana Maghribi. Nah kalau pelajaran-pelajaran itu diajarkan kepada orang-orang Maroko, maka generasi-generasi muda akan begitu mencintai kembali bangsanya. Anak-anak Maroko akan mengenal kembali bahwa kami yang jauh aja masih merawat Maroko. Dari sisi jamaah sanadiyah, dari sisi jamaah yang bersifat diniyah di sana itu bisa nanti kemudian keliling gitu. Jadi selain sekolah, maka teman-teman di sana bisa membangun kembali, melacak jejak-jejak ulama Maroko yang kemudian bisa sampai di Nusantara. Kalau tidak bisa dilacak dalam jejak historiografi, lacaklah dalam jejak-jejak ilmu hikmah. Santri punya kok tradisi itu. Kalau dalam historiografinya nggak ketemu dengan lacak dengan zikir, lacak dengan wirid. Insya Allah. Gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini sungguhnya menjadi kekuatan jamiah. Makanya Nahdlatul Ulama sangat mencintai bangsa, sangat mencintai negara. Karena proses jamiahnya itu berawal dari jamaah-jamaah yang akhirnya membangun sebuah jangkar sosial yang luar biasa. Nah itu harus diteruskan, yang sekecil apapun. Nah, mungkin jamaah modern itu kan bisa melahirkan jamaah Facebookiyah, mungkin ya bisa. Atau jamaah apa itu tadi tawaran itu sepak bola lapangan kecil itu apa? Futsaliyah, kan bisa itu nanti. Futsaliyah. NU punya kekuatan yang luar biasa untuk selalu membangun jamaah sekecil apapun.